Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Widi Putrasan. Sobat-sobat, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya. Baik, sobat-sobat, kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial ya kepada teman-teman semua. Jadi sebelum saya lanjutkan tutorial saya ini, sobat-sobat, bagi yang belum subscribe, itu tombol yang masih berwarna merah, subscribe-nya tolong dipadamkannya tuh yang lagi berkobar-kobar, si jago merahnya. Aduh, kita klik saja ya, jangan ragu-ragu ya. Panas sobat, panas kalau masih berwarna merah ya. Jadi biasakan ya kalau kita mau nonton tutorial ataupun video-video di YouTube itu, kalau tombolnya masih tombol subscribe masih berwarna merah, kita hargailah para kreator-kreator kita. Jadi saya itu kalau menonton video apa saja pun, kalau di YouTube itu saya tonton videonya, saya wajib tekan tombol subscribe itu untuk menghargai mereka ya. Karena mereka itu lagi berjuang ya, lagi berusaha, biar mereka itu lebih semangat ya. Nah sobat-sobat, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada sobat-sobat ya, karena sudah mendukung channel saya ini hingga channel saya ini terus berjalan, dan saya terus semangat karena dukungan sahabat-sahabat semua ya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Saya sekarang ini menjadi sangat semangat sekali karena saya termasuk yang cepat sekali mendapatkan dukungannya dari sahabat-sahabat semua. Jadi channel saya ini baru berusia kurang lebih 1 bulan ya, tapi saya sudah melewati 1000 subscribe lebih. Terima kasih sobat ya. Kali ini saya sedang berusaha berjuang untuk mendapatkan monetis dari pihak YouTube. Mudah-mudahan cepat disetujui ya sobat-sobat ya, doakan ya. Sobat-sobat, saya juga mohon maaf ya kalau dalam tutorial saya ini ada yang kurang menarik, penjelasannya kurang jelas, masih banyak kekurangan di sana sini ya. Saya tampil seperti apa adanya ya, yang teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Penampilan saya seperti ini, saya tampil apa adanya dengan alat seadanya ya. Backgroundnya pun ya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Mungkin tidak menarik ya, tapi bukan itu intinya ya sobat-sobat ya. Intinya itu sobat-sobat itu bisa cepat menangkap pelajaran-pelajaran ataupun ilmu-ilmu yang saya transfer step by step kepada sobat-sobat ya. Jadi sobat-sobat itu mudah-mudahan bisa berhasil juga seperti saya ya. Jadi saya ini bukan artis yang pandai acting, yang bisa gimana ya, berakting bla 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 macam-macam ya. Video saya pun juga tidak terlalu banyak editan ya, yang diberi efek wow ya, tidak ya, sepertinya ya real seperti ini apa adanya ya. Saya langsung pakai alat seadanya. Kamera saya juga menggunakan kamera smartphone ya. Ya karena saya ini bukan orang yang kaya ya sobat-sobat ya, jadi ya saya pakai alat apa adanya. Jadi sobat-sobat langsung saja ke tutorialnya ya. Saya sudah terlalu banyak bicara mungkin ya, jadi sobat-sobat langsung saja. Ini kita masih bicara tentang durian sobat-sobat ya. Jadi kalau bicara soal durian itu tidak ada habis-habisnya ya. Jadi saya itu termasuk dalam kategori maniak durian sobat-sobat ya. Jadi kalau sudah melihat durian itu, saya itu waduh, saya sudah tidak tahan ya. Kalau lagi jalan-jalan ketemu pedagang durian di pinggir jalan itu, dompet saya itu langsung mau nyamperin itu penjual duriannya saya. Jadi sobat-sobat langsung saja ke tutorialnya. Jadi sobat-sobat ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita menyambung pucuk ya sobat-sobat. Jadi yang pertama adalah seedling ya sobat-sobat ya. Seedling itu harus yang benar-benar ideal ya sobat-sobat ya. Seedling kita ini harus kita dapatkan seedling yang sehat, harus yang dirawat benar-benar dari pungge ya. Jadi pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ya bagaimana cara merawat pungge yang baik dan benar, cara memperlakukannya ketika dia itu sudah mulai tumbuh. Jadi ini adalah seedling durian yang sudah berumur 3 bulan ya sobat-sobat ya. Jadi saya itu memberikan saya itu membuat
media tanam ini itu tidak menggunakan campuran apapun sobat-sobat. Jadi ini adalah murni tanah liat dan saya tidak mencampurnya dengan bahan-bahan lain atau seperti pupuk kandang ya ataupun sekam ya. Ini hanya murni tanah liat. Tapi kalau sobat-sobat mau campur saja dengan sekam ya sobat-sobat ya. Jangan menggunakan pupuk kandang ya. Jadi hanya tanah liat ini saja ya sobat yang saya buat. Dan baru sobat-sobat, dari kecil, dari punggih sampai sebesar ini saya itu belum pernah sekalipun memupuk atau memberikan nutrisi tambahan kepada seedling saya ini. Jadi seedling durian itu tidak perlu diberi pupuk tambahan atau diberi nutrisi tambahannya sobat-sobat ya. Jadi nutrisinya itu sudah tercukupi di simpanan atau cadangan yang berada di seedling bagian bawah ini sobat-sobat. Jadi dari mata cincin ini, dari cincin batang ini sampai ke bawah yang terlihat lebih besar ini adalah cadangan nutrisi ya. Jadi kita tidak perlu memberikan pupuk tambahan ataupun nutrisi tambahan karena ini sudah tercukupi dari cadangan seedling ini sendiri. Jadi kalau kita memberi pupuk kimia ataupun pupuk-pupuk yang lain ya, itu takutnya nanti malah mengganggu pertumbuhan dari seedling tersebut ya. Jadi dari sekian banyak seedling ataupun bibit durian saya yang sudah saya buat, saya tidak pernah memberikan pupuk ketika seedling saya sampai berumur seperti ini ya, berumur 3 bulan sampai dia memasuki tahap penyambungan. Itu tidak pernah saya beri pupuk apapun ya sobat, ataupun tidak pernah saya beri nutrisi apapun. Jadi sebelum menyambung sobat-sobat, jadi sebelum menyambung itu kita itu harus menyambung 3 hari, maaf sobat-sobat, kita itu harus menyiram 3 hari sebelum disambung sobat-sobat ya. Jadi 3 hari sebelum disambung itu harus disiram. Jadi jangan di saat kita menyambung di situ juga kita menyiramnya, itu tidak saya anjurkan sobat-sobat ya. Jadi itu untuk menghindari kandungan air yang terlalu banyak pada seedling kita ya. Jadi kalau kita menyiramnya di hari yang sama ketika kita menyambung, itu nanti kandungan air yang berada di dalam seedling ini akan banyak. Jadi membuat seedling ketika kita melakukan penyayatan itu akan banyak keluar airnya ya sobat-sobat ya. Jadi itu biasanya bisa membuat sambungan kita itu menjadi busuk ataupun kita akan gagal ya sobat-sobat ya. Jadi ingat kata-kata saya, siram seedling 3 hari sebelum penyambungannya sobat-sobat. Sobat-sobat, langsung saja ya sekarang kita praktikan bagaimana cara penyambungannya. Pertama-tama kita harus sediakan entris ya sobat-sobat. Entris yang baik itu adalah entris yang daunnya itu tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Jadi dia itu sudah memunculkan tunas-tunas seperti ini di ketiak daunnya, dan pucuknya itu belum pecah sobat-sobat ya, belum menandakan mau keluar tunas baru ya. Jadi masih seperti ini sobat-sobat ya. Jadi entris yang baik itu adalah entris yang langsung terkena sinar matahari sobat-sobat ya. Jadi kalau sobat-sobat mencari entris itu carilah entris yang bagian luar ya, bagian luar biasanya itu yang terkena sinar matahari langsung. Itu biasanya entris yang seperti itu banyak mengandung kambium sobat-sobat ya. Jadi keberhasilan kita itu ketika kita sabung pucuk itu persentasinya itu cukup tinggi ya. Sobat-sobat, langsung saja ya kita praktikan bagaimana cara penyambungannya. Jadi ini kamera saya pause dulu sobat-sobat, mau saya fokuskan, maaf. Nah sobat-sobat, di video ataupun di tutorial sebelumnya saya memberikan tutorial itu sambungannya itu menggunakan entris yang diutuhkan seperti ini sobat-sobat ya. Jadi ini adalah sambungan saya yang sudah jadi, ini sudah saya lepas pengikatnya. Ini adalah daun bawaan entrisnya sobat-sobat ya. Jadi ini bukan tumbuhan baru, ini adalah bawaan entris yang saya utuhkan seperti ini sobat-sobat. Jadi ini sudah mulai tumbuh tunas. Jadi untuk saat ini yang kita praktikan bukan seperti ini sobat-sobat. Jadi
daun entrisnya itu kita potong itu sobat. Ini adalah entris yang saya dapatkan kemarin. Jadi ini adalah entris menginap. Jadi saya harus memotong daunnya. Takutnya nanti kalau kita utuhkan entris ini tidak akan tahan. Jadi yang dikhawatirkan itu sambungan kita akan gagal. Jadi kalau entris menginap itu sobat-sobat, baiknya kita potong seperti ini. Dan juga ini harapan saya adalah ketika kita memotong daunnya seperti ini, biasanya itu tunas baru akan cepat muncul ya sobat-sobat ya. Tunas barunya ini akan cepat muncul dan keberhasilannya itu dibilang cukup cepat ya sobat-sobat ya. Jadi saya memotong ini itu biar keberhasilannya itu bisa saya jamin lagi. Baik sobat-sobat, langsung saja kita praktikan bagaimana cara penyambungannya. Jadi pertama-tama kita harus sediakan alat pisau silet. Ini sebagai pemotong seedling. Jadi potong setengah inci dari mata cincin ke atas ya sobat-sobat, seperti ini. Sisakan setengah inci, baru kita beri belahan 1 inci, terus melewati mata cincin pohon, baru kita buat sayatan huruf V di bagian entrisnya. Jadi sobat-sobat, saya tetap menggunakan alat bantu lutut saya sebagai alat pengirisan entrisnya. Jadi ini dikerjakan seperti ini agar kita itu lebih mudah membentuk huruf V ya sobat-sobat. Karena entris durian itu cenderung kecil ya, dia itu lentur. Kalau kita sayat seperti ini biasanya itu sangat sulit ya. Saya sendiri belum bisa melakukan seperti itu. Jadi kita masukkan seperti ini, baru kita ikat menggunakan plastik. Kalau sobat-sobat bisa dapatkan itu plastik PE02, tapi saya ini menggunakan plastik pembungkus gula yang saya potong-potong seperti ini sobat-sobat ya. Oke sobat-sobat, sudah selesai kan? Sobat-sobat, setelah seperti ini sobat-sobat, kita bisa masukkannya ke dalam greenhouse. Biasanya kalau daun yang dipotong seperti ini itu 25 hari itu sudah bisa kita keluarkan dari greenhouse sobat-sobat ya. Jadi ini biasanya 20 hari sudah memunculkan tunas. Jadi kita mengeluarkannya itu di hari yang ke-25 sobat-sobat. Jadi ketika di dalam greenhouse itu kita tidak perlu menyiramnya sobat-sobat ya. Nanti akan saya coba ini masukkan ke dalam greenhouse ya sobat-sobat. Ini saya post dulu. Ya sobat-sobat, ini saya sudah berada di pintu masuk greenhouse ya sobat-sobat. Jadi ini saya akan letakkan di dalam greenhouse. Ini selama 25 hari ke depan. Ini tidak saya siram ya sobat-sobat ya. Jadi kita letakkan saja, kita susun seperti ini sobat-sobat. Sobat-sobat bisa lihat. Ini adalah sambungan saya hari ini itu sekitar 100 batang ya sobat-sobat ya, lihat. Nah, ini sambungan saya hari ini itu banyaknya kira-kira 100 batang ya. Semua daunnya saya potong. Nah, itu saya berharap ini akan tumbuh atau muncul tunas itu lebih cepat dari biasanya ya sobat-sobat. Jadi di sini itu masih ada sambungan saya yang lama ya. Ini yang saya utuhkan daunnya, sobat-sobat bisa lihat di sini ya. Ini daunnya masih utuh ya. Ini masih hidup. Ini belum saya keluarkan karena ini harinya itu belum pas ya. Masih kurang ya. Mungkin ini sekitar 1 minggu lagi baru bisa saya keluarkan. Jadi sobat-sobat, selama di dalam greenhouse ini sobat-sobat tidak perlu menyiramnya ya. Jadi jangan coba-coba sobat-sobat menyiramnya. Jadi mungkin cukup jelas sobat-sobat ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan sobat-sobat bisa berhasil juga seperti saya. Sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.